to Makarosu 82.99. Seperti tarian di intro saya tadi, mungkin sebagian orang berkata bahwa hidup itu adalah ketika kita merasa senang, merasa kita happy, dan merasa kita seperti menari di sebuah lagu yang sangat indah. Mungkin juga orang berkata bahwa hidup itu ketika kita merasa ada adrenalin di tubuh kita, merasa bahwa bulu kuduk kita berdiri. Namun ada juga orang yang berkata bahwa hidup itu ya hanyalah sebatas hidup. Mungkin untuk para penonton yang beragama Islam, kehidupan itu bagi kalian mungkin adalah agar kita nantinya bisa masuk surga. Jadi tujuan hidup kalian adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya agar kalian masuk surga. Sama seperti yang Kristen dan Katolik juga. Hampir sama seperti yang Kristen dan Islam. Mungkin untuk Buddha juga kita harus melakukan hal baik agar nanti kita dilahirkan kembali menjadi orang yang baik atau binatang yang keren. Saya nggak tahu yang agama Buddha, tolong benerin saya. Dan agama-agama lainnya. Bahkan untuk orang-orang ateis atau orang yang tidak memiliki agama ataupun tidak memiliki keyakinan tertentu, atau bahasa anak-anak gaul zaman sekarang, agnostik, banyak dari mereka walaupun mereka tidak mempercayai adanya kuasa yang lebih besar, mereka juga berusaha untuk melakukan hal baik karena nantinya kebaikan mereka itu akan dinikmati oleh orang-orang yang di dekat mereka. Dan ketika saya tanya teman-teman saya juga, kebanyakan dari mereka bilang bahwa ya kehidupan itu kita harus melakukan hal baik agar nanti kebaikan kita bisa dinikmatin orang dan mungkin nanti kita bisa masuk surga. Singkat cerita, kebanyakan orang, asumsi saya, menganggap bahwa hidup itu adalah sebuah tempat agar kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Lalu kalau kita sudah mengetahui bahwa hidup itu adalah agar kita bisa melakukan hal yang baik, hal-hal baik itu sebenarnya seperti apa? Mungkin sebagian berkata bahwa hal baik itu memberikan uang kepada keluarganya, atau memberikan sedekah pada orang yang lebih miskin. Dan tentu saja kalau kita menanyakan 8 miliar orang di dunia ini, makna kebaikan di antara mereka tentu saja berbeda-beda. Saya sendiri yang hanya satu orang, makna kebaikan bagi saya banyak banget. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang baik? Socrates sendiri berkata bahwa hidup itu yang paling penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi maksud Socrates kalau kalian hidup ini hanya bangun tidur, makan, BAB, makan lagi, tidur lagi, lalu kerja mungkin, atau kuliah, atau sekolah, dan hanya dijalankan begitu saja, tanpa senang sama sekali. Menurut Socrates itu bukanlah hidup yang berkualitas. Itu hanyalah hidup yang berkuantitas. Socrates bahkan berkata bahwa itu bukanlah hidup. Kita sebenarnya sudah mati dan kita hanya menjalankan tubuh kita yang kosong saja. Saya tahu tuh orang Socrates emang sotoy. Mending dengerin saya saja. Kalau begitu, apakah hidup yang baik adalah hidup yang berkualitas? Tapi balik lagi, apakah berkualitas kita harus menjadi baik? Jadi harus baik dulu atau berkualitas dulu? Berarti kalau misalnya tidak ada berkualitas, kita tidak ada hidup dong. Berarti kalau misalnya hidup, Tuhan siapa? Berarti kalau misalnya kita ada di dunia ini tanpa kualitas, kita harus ngapain? Berarti kalau saya tidak memiliki kualitas, saya sebenarnya sudah mati dong, seperti kata Socrates. Tapi jangan patah hati dulu para penonton. Mungkin banyak dari kalian sama seperti saya, cuma menjalankan hari-hari kalian tanpa memikirkan hal-hal yang lebih penting. Apalagi saya tahu umur-umur seperti kita ini, kita belum memiliki duit yang banyak. Mau ngapa-ngapain juga susah karena gak ada duit. Mau kerja juga gajinya tidak seberapa. Belum lagi tuntutan dari keluarga, tuntutan dari pacar kalau punya, tuntutan dari teman kalau punya. Saya tidak punya semua. Seperti saya bilang tadi, tenang saja. Karena walaupun kadang kita menanyakan bahwa hidup itu apa, dan mungkin kita tidak tahu hidup itu artinya apa, namun matahari besok tetap akan datang. Bulan malamnya tetap akan datang juga. Setiap pagi juga pedagang pasar pasti akan selalu datang untuk menyiapkan dagangannya. Anak-anak sekolah juga pasti akan selalu masuk ke kelasnya untuk memulai pembelajaran dari guru yang killer. Jadi apa maksud saya? Walaupun kadang hidup ini sulit dimengerti, namun hari esok akan terus datang.
Jadi daripada kita pusing memikirkan apa arti hidup ataupun bagaimana menjalankan hidup yang berkualitas, mendingan kita nari aja.